Halo guys, David di sini dan semalam Apple baru aja nge-launching iPhone 12. Kali ini jadwalnya memang agak mundur ya, kalau biasanya kan tiap bulan September sekitar tanggal 9. Tahun ini beda, karena tahun ini memang agak beda. Apakah iPhone yang di-launching kali ini juga beda? Dari jumlahnya, iya. Kalau biasanya ada 3 jenis, kali ini udah nambah satu lagi jadi 4. Ada iPhone 12, ada iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan iPhone 12 mini. Yap, sekarang iPhone udah ada ukuran yang mini punya. Jadi dari yang kecil banget sampai yang gede banget udah ada semua. Lengkap, kayak Tokopedia. Barang apapun ada, mulai dari iPhone, iPad, aksesorisnya kayak pensil, terus ada smart keyboard juga, sampai ke barang-barang kayak powerbank, terus ada kepala charger, adapter, semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Buat buktiin langsung aja download aplikasinya pakai link di bawah. Sekarang kita lanjut ngebahas si iPhone yang tambah lama tambah banyak variannya. Semua variannya itu udah ngedukung jaringan 5G ya. Bagian ini lumayan dihebohin Apple. Udah 5G nih, udah 5G nih. Kayak Android belum ada yang punya aja gitu. Ya walaupun di Indonesia entah kapan bisa nikmatin jaringan 5G karena di luar negeri aja masih masa penjajakan. Tapi lumayan lah, Apple udah ngedukung teknologi kayak gitu. Siapa tahu 5 tahun lagi 5G-nya udah siap kita pakai, dan iPhone 12 udah siap juga. Pasti nggak sedikit sih orang yang bakal pakai iPhone 12 dan kawan-kawan buat jangka panjang. Kecuali orangnya kayak Iqbal, udah punya iPhone 11 Pro Max, tapi dari beberapa bulan lalu udah minta saya bantuin jualan si HP-nya itu kalau misalnya iPhone 12 Pro Max udah keluar. Head on banget. Tapi mau Anda sekaya Iqbal atau apa, sebelum Anda langsung otomatis mau milih iPhone 12 Pro Max karena itu varian yang paling tinggi, coba kita lihat versi yang paling basicnya dulu, iPhone 12 yang regular. Justru iPhone 12 ini sih yang buat saya paling menarik, yang paling menang banyak. Soalnya tuh HP punya tampilan yang baru tapi lama tapi seger. Bagian kanan kiri atas bawahnya atau frame-nya ini udah dibuat rata. Mirip kayak desain zamannya iPhone 4 atau iPhone 5 yang banyak dikangenin orang, termasuk saya juga suka banget. Akhirnya beneran dibalikin Apple lagi ya setelah lama digosipin orang. Bahan frame-nya sendiri, sini nggak ada frame-nya. Bahan frame-nya sendiri kebuat dari aluminium, sementara buat bagian belakang sama depannya tentu aja dia pakai kaca. Yang menariknya sih, kaca yang dipakai Apple buat bagian depan layar dari iPhone 12 ini bukan sembarang kaca ya, itu kata Apple. Mereka bilang kacanya ini hasil collab mereka bareng Corning. Itu loh, perusahaan yang bikin Gorilla Glass. Dan katanya, ini kaca yang bisa 4 kali lipat lebih tahan kalau dia kita jatuhin. Ini istilahnya ceramic shield kalau ada brandingnya. Ya itu menarik lah, apakah nanti ada kesempatan buat bangkitin jiwa psikopat saya, hanya Unicase yang bisa menjawab. Buat ukuran layarnya sendiri, iPhone 12 tetap sama kayak iPhone 11, iPhone 11, sama-sama 6,1 inci. Tapi Apple ngeklaim kalau dimensi bodi C12 bisa lebih diminimalin, 11% lebih tipis, 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan. Kok bisa ya, ukuran layar sama tapi lebih kecil 15%? Kalau saya nangkepnya mungkin bagian bezel si iPhone 12 ini udah dibikin lebih tipis, soalnya salah satu ciri khas iPhone XR sama 11 kan memang ada di bezelnya yang lumayan tebal. Kali ini harusnya udah dipangkas, cuma kalau saya lihat gambarnya belum terlalu kelihatan ya, nanti mungkin bakal kita bandingin. Apple juga udah ngebenerin salah satu ciri khas negatif dari iPhone XR dan 11 yang resolusi layarnya masih 800-an p, masih HD aja. Kali ini di iPhone 12 resolusinya udah ditajemin jauh, jadi sekitar 460 pixel per inci. Itu 30% lebih tinggi daripada iPhone 11 yang 326 pixel per inci aja. Panelnya pun udah pakai OLED, bukan IPS lagi, jadi buat kualitas warnanya udah setara sama iPhone 11 Pro lah, yang jangkauan kontrasnya itu tinggi banget. Ciri khas iPhone 11 lain yang diubah juga itu ada di warnanya. iPhone 12 juga masih punya banyak pilihan warna sih, tapi nggak sekaya pendahulunya ya. Kali ini cuma ada 5 pilihan warna aja, ada biru, hijau, merah, putih, dan hitam. Nggak ada ungu atau kuning. Lumayan banget sih, terutama buat yang warna birunya ini banyak yang suka. Sementara buat kameranya sendiri kelihatannya juga sama, masih ada 2, lensa ultrawide sama yang wide. Tapi Apple ngeklaim kalau kamera utamanya punya performa yang 27% lebih bagus di kondisi low light dibanding iPhone kemarin. Nanti kita lihat. Jadi upgrade yang didapetin iPhone 12 ini lumayan menang banyak. Dari desain dia udah lebih segar. Dan buat saya pribadi lebih keren karena dia kaku gitu kan. Saya dari dulu suka yang kayak gitu. Kualitas kameranya katanya dinaikin. Resolusi dari
Layarnya juga lebih tinggi, warnanya juga lebih bagus banget, kacanya pun udah pakai kualitas yang lebih tinggi. Kalau masih kurang, ini nih, Apple juga nggak lupa pakai chipset yang paling baru dan paling kenceng dari mereka, A14 atau A14 Bionic yang fabrikasinya 5 nanometer doang. Ini paling kecil dibanding semua chipset HP yang ada. Skor Antutunya bisa sehebat apa, buat main Genshin Impact bisa selancar apa, sestabil apa, itu bakal menarik banget buat dicobain pas kita udah bisa dapetin tuh HP. Entah gimana caranya. Mungkin masih lama. Buat harganya sendiri, dengan segala upgrade yang didapetin, iPhone 12 masih dipatok sama kayak iPhone 11 pas di launching kemarin. Mulai dari $699 atau sekitar 12 juta. Hebat sih bisa stabil kayak gitu. Cuma di sini saya pengen kasih satu peringatan dulu ya, kalau misalnya Anda jadi beli iPhone 12, jangan kaget pas ngeliat kotaknya yang udah jauh lebih tipis dibanding iPhone yang kemarin. Karena kali ini buat semua varian iPhone 12, kita nggak bakal dapetin kepala charger dan earpods. Kalau nggak ada earpods ya oke lah ya, tapi kalau misalnya kita beli HP nggak dikasih kepala charger, cuma dikasih kabelnya doang, itu kedengeran aneh nggak sih? Apple bilang itu demi ngurangin sampah elektronik, yang harus diakuin memang jadi salah satu masalah lingkungan. Sekalian ngurangin emisi karbon juga buat ngirimin kotak iPhone, karena kalian kan sekali kirim bisa muatnya lebih banyak. Kalau dengar kayak gitu sih masuk akal. Tapi kalau kita lihat kabel yang dikasih Apple dalam paket penjualannya, kabel dari Type-C to Lightning, rasanya agak aneh sih. Kenapa bukan Type-A to Lightning yang kayak biasa aja, kayak iPhone kemarin? Karena saya yakin kalau misalnya kabel Type-A to Lightning, orang udah kayak nggak usah beli lagi gitu. Udah banyak yang punya kepala charger yang pakai Type-A. Tapi kalau Type-C, saya rasa nggak sampai 10% yang punya. Dan ujung-ujungnya harus beli lagi, malah jalan 2 kali lagi, nambah duit juga. Entahlah, mungkin kita dipaksa Apple buat punya satu charger yang Type-C punya, karena itu memang kayak buat kedepannya bakal pakai Type-C semua, jadi ya sekalian aja beli aksesoris yang langsung bagusan. Atau sebenarnya kita lagi dipaksa buat biasain sama teknologi baru dari mereka di iPhone 12, yaitu MagSafe di bagian belakang sini. MagSafe itu sistem kayak magnet yang posisinya ada di belakang iPhone, dan bagian belakangnya itu bisa kita cantolin berbagai macam aksesoris kayak dompet, casing, atau yang paling penting itu wireless charger. Di Apple Store Singapura udah dijual tuh wireless charger MagSafe. Harganya 600 ribuan. Aksesoris lain juga udah ada. Ini tanda-tanda kayak, kalau saya tebak ya, iPhone 2-3 tahun ke depan tuh kayaknya nggak pakai port lagi deh. Kayaknya udah serba wireless. Masa depan itu terlihat begitu mahal ya. Tapi kelihatan mahal buat yang pengen update doang sih. Kalau buat Anda yang nggak terlalu peduli sama update-updatean, yang penting dapat HP dengan value setinggi mungkin, ada kabar bagus juga sebenarnya. Dengan adanya iPhone 12, iPhone yang kemarin-kemarin jadi turun harga semua. iPhone 11 udah turun $100, iPhone XR malah udah turun $200 dari harga awalnya dulu. Dan kedua HP itu masih bagus banget. Dan ngomong-ngomong soal harga yang lebih murah, kali ini Apple juga ada ngenalin iPhone 12 mini. Dia punya semua teknologi yang iPhone 12 punya, kayak chipset yang kenceng, layar OLED, kaca keramik shield, dan lain-lain. Tapi dibungkusnya itu di ukuran layar 5,4 inci aja, beda 0,7 inci daripada iPhone 12. Kerapatan pixelnya juga lebih tinggi sih, 476 ppi, jadi lebih enak mungkin liatnya. Apple ngeklaim kalau ukuran dari iPhone 12 mini lebih kecil dan ringan daripada iPhone 8. HP itu sih yang paling menarik buat saya, soalnya buat penonton lama channel ini pasti masih ingat zaman dimana saya tuh dulu fanboy banget sama HP compact. Mungkin iPhone 12 mini bisa bangkitin jiwa fanboy itu. Yang saya khawatirin dari iPhone 12 mini cuma satu aja sebenarnya. Bukan ukuran layarnya atau bodinya, tapi baterainya. Kalau bodi kecil mungkin ada yang suka lah kayak saya, tapi kalau baterai kecil, siapa sih yang suka? Itu juga jadi salah satu masalah di iPhone SE kemarin. Kita lihat aja nanti, harga dari iPhone 12 mini lebih murah $100 dari iPhone 12, itu sekitar $699 atau 10 jutaan. Oke, sekarang kita bahas soal iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Harga dari iPhone 12 Pro lebih tinggi $200 daripada iPhone 12 biasa. Itu mulai dari $999, sekitar 15 juta, tapi memori internalnya yang kita dapat minimal itu langsung 128 GB, nggak ada yang 64 GB lagi. Jadi lumayan lah, kalau iPhone 12 Pro Max itu harganya mulai dari $1.099 atau sekitar 16 juta. Beda versi Pro sama yang biasa itu nggak banyak sih. Yang pertama, bahan bodinya. Kalau iPhone 12 tadi pakai bahan aluminium buat framenya, di versi Pro udah pakai stainless steel.
bukan stainless steel kayak panci emak-emak gitu ya, tapi stainless steel di iPhone 12 Pro ini kelihatan berkilau banget, mewah lah. Kaca dari bagian belakangnya juga kata Apple ngeliatin proses yang agak beda. Kalau depannya sih sama, pakai ceramic shield yang tadi. Terus perbedaan kedua, pilihan warnanya lebih dikit, tapi namanya itu lebih heboh. Elegant Silver, Rich Deep Graphite, terus Stunning Gold, Pacific Blue. Harus ada embel-embelnya gitu ya, bebas lah. Perbedaan ketiga ada di tambahan kamera telenya yang punya resolusi 12 megapiksel dengan 2,5 kali optical zoom. Terus ada LiDAR juga yang kemarin udah dikenalin duluan di iPad Pro. Kali ini udah ada di iPhone. Apple bilang LiDAR itu bakal sangat ngebantu kamera buat nyari fokus di kondisi low light. Dan perbedaan keempat, ukuran layarnya yang bisa digedein 0,2 inci tanpa harus ngegedein banget layarnya. Katanya ini beda tipis doang daripada iPhone 11 Pro kemarin. Itu aja sih bedanya iPhone 12 dan versi Pro-nya. Yang bisa saya tangkap dari launching kemarin, ya bahan itu lebih mewah, terus warnanya, terus ada kamera telenya, dan semuanya kelihatan lebih mewah aja. Layarnya juga lebih gede, nggak ada teknologi kayak layar 90Hz atau 120Hz. Notch-nya juga tetap sama-sama tebel. Ya entah nambah $200 atau upgrade itu worth it atau enggak, itu silakan ditonton sendiri. Saya juga belum pegang, belum bisa ngomong kayak gimana juga, cuma bisa kasih tahu doang apa bedanya. Cuma kalau Iqbal nggak usah coba, pasti langsung beli yang iPhone 12 Pro Max 512GB. Nanti gue pinjam buat review. Demikian ngobrol-ngobrol dikit soal iPhone 12 series. Ada 4, jadi lumayan panjang kali ini. Ya gitu aja, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Mahal!